Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan memberikan tips khusus pola makan di musim hujan, baik trotol yang sudah panen atau proses pengukuran, dan juga untuk masteran-masteran. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, ini adalah laron ya, atau anai-anai yang sering kita sebut. Nah jadi laron ini adalah makanan untuk di alam liar ya. Jadi semua burung berkicau itu pada dasarnya kalau musim hujan seperti ini pasti makan laron ini di alam liar. Nah ini bisa kita manfaatkan Sobat Kicau Mania untuk pola makan pokok juga bisa, khusus di musim hujan. Jadi sifat laron ini panas, dia sama dengan ulat ongkong, kandungannya itu membuat badan burung itu menjadi panas. Nah di sini kita aplikasikan tetap Sobat Kicau Mania, konsentrat pedaging kita tetap pakai. Tetap kita aplikasikan ke jangkrik, konsentrat pedagingnya, dan juga konsentrat petelur itu juga bisa kita pakai untuk indukan. Nah, sekarang ini kita fokuskan dengan konsentrat pedaging saja. Nah, jadi laron ini bisa kita aplikasikan, bisa juga kita campur dengan konsentrat pedaging, tidak hanya jangkrik dan ulat ongkong. Jadi semuanya pakai pola makan itu Sobat Kicau Mania. Terkecuali kroto ya, kita tidak pakai. Nah, jadi di sini kita pakai jangkrik, kemudian laron dan juga ulat ongkong untuk pola makan di musim hujan, musim dingin seperti ini. Cocok untuk trotolan yang sudah kita panen, proses sedang ngepur, maupun untuk masteran-masteran kita di rumah. Nah, jadi jangkrik ini juga sifatnya panas Sobat Kicau Mania, ditambah lagi asupan konsentrat pedaging masuk ke dalam perut jangkrik. Nah, itu sangat mantap untuk trotolan. Dan juga ulat ongkong itu sudah kandungan panas, ditambah lagi makan konsentrat pedaging. Jadi kandungan di ulat ongkong itu tidak hanya air, kebanyakan air sebenarnya 50% kandungan ulat ongkong dan lemak. Nah jadi kita tukar ya, pola makan ulat ongkong itu kita tukar dengan konsentrat pedaging, membawa asupan penting bagi trotolan agar tubuhnya kuat. Nah, di sini juga pengaplikasian ada, kita tambah bonus ini Sobat Kicau Mania, kita tetap pakai tulang sotong. Kenapa kita pakai tulang sotong? Karena asinan atau tulang sotong itu sangat perlu untuk pertumbuhan tulang dan juga untuk ekstrak kalsium bagi trotolan. Nah, bagus juga untuk tulang sayapnya, kemudian tulang ekornya, kemudian juga bagus juga untuk pertumbuhan ekor, bulu, dan juga untuk tulang kakinya ya. Itu bagus untuk trotolan, tulang sotong. Tetap kita aplikasikan. Nah, setiap kali musim hujan kalau ada laron itu pasti kita ambil Sobat Kicau Mania. Kalau di kita tetap kita ambil, kita aplikasikan ya. Kemudian kita racik menjadi pola makan apa saja yang penting bagi trotolan. Nah, jadi apa saja bebas Sobat Kicau Mania, tergantung kebutuhan trotolan. Nah, apabila tidak ada trotolan, tidak musim panen ya, laron ini ada ya, kita manfaatkan untuk indukan di tangkaran atau di kandang kita. Nah, kalau sedang panen tentu saja kami di sini memanfaatkan untuk trotolan kami Sobat Kicau Mania. Jadi semua asupan itu penting sebenarnya, hanya takaran dan porsinya saja kita atur. Jangan sampai berlebihan, karena berlebihan itu juga tidak bagus. Untuk pertumbuhan juga kita jaga pola makan. Nah, tetap kita bahas di sini Sobat Kicau Mania, poin-poin pentingnya apa saja ya kan. Nah, untuk asupan seperti ini, pengaplikasian seperti ini terkhusus untuk lolo induk, karena lolo induk ini kita harus menjaga fisik dan staminanya. Nah, lolo induk ini wajar fisiknya lebih kuat dibandingkan lolo tangan, karena kita di sini full F, semua ekstra puding bisa kita pakai, bisa kita aplikasikan semua asupan yang dibutuhkan bagi trotolan lolo indukan. Nah, itu rumusnya Sobat Kicau Mania. Jadi di tangan pembeli itu aman. Nah, dulu kita lolo tangan banyak yang kejadian mati Sobat Kicau Mania, lantaran kita suap pakai pur saja, jarang kita pakai jangkrik, kroto, ulat ongkong. Ekstra puding itu jarang, ya mentang-mentang kita suap pakai pur. Jadi fisiknya itu lemah, mudah sakit, dan akhirnya mati sampai di tangan pembeli komplain. Nah, sejak saat itu kita coba untuk lolo indukan full app. Jadi aplikasi app ini bebas, tergantung kebutuhannya hari ini kita mau pakai seperti apa, dikondisikan juga dengan keadaan cuaca. Kalau cuaca dingin kita tambah ulat ongkong dan sebagainya banyak.
Jadi pengaplikasian itu ternyata cocok masuk untuk dilolo indukan sampai di tangan pembeli, pembeli pun puas. Nah sobat kicau mania, ini untuk trotolan ya, aplikasinya ini boleh kita sedikit encer, ini nggak masalah sobat kicau mania, yang penting kelihatan ya, laronnya itu kelihatan. Nah karena pada usia trotolan ini, kalau di kita ya sobat kicau mania, kita kenalkan semua trotolan ini sama extra puding yang penting kita kenalkan. Jadi dia harus mencicipi walaupun perdana ya, bagi mereka itu perdana, tapi penting nanti suatu saat pasti penting. Nah kita ambil contoh, misalnya pembeli kita ada di luar kota, dia kesulitan kroto, kemudian di tempatnya hanya ada jangkrik. Nah otomatis trotolan kita ini juga suka makan jangkrik, seperti itu. Nah adapun pembeli kita di tempatnya jangkrik susah dicari karena di luar jangkauan, di perdesaan, jauh dari depot. Nah dia hanya punya kroto karena bisa cari di hutan. Trotolan kita pun bisa makan kroto. Nah ini banyak sekali pertanyaan, Om trotol saya nggak mau makan kroto, indukan saya nggak mau makan kroto, karena itu tidak diajari dari usia trotol seperti ini, tidak diberikan full app, apalagi lolo tangan, rata-rata lolo tangan sobat kicau mania yang seperti itu ya. Dan juga kalau untuk di lolo indukan, ulat ongkong juga kita pakai, boleh kita pakai di musim dingin, tapi takaran porsinya itu kita atur hanya sedikit saja. Nah begitupun dengan extra puding lain, harus kita kenalkan dengan trotolan, contoh maggot, lalat BSF itu ya kan. Nah juga ada lagi yang namanya ulat kandang. Nah kemudian juga ada laron seperti ini. Semuanya kita coba kita aplikasikan, karena ini makanan pokok di hutan pun seperti itu pada dasarnya untuk semua burung. Nah terutama burung berkicau dan juga burung murai batu di hutan pasti makan itu. Nah adapun pertanyaan Om, kalau cacing bagaimana ya? Tentu saja cacing boleh sobat kicau mania, kandungan proteinnya bagus, tinggi. Kalian bisa searching, cari di Google ya informasi tentang itu, tentang cacing itu. Nah tapi kalau di tempat kita ini susah mencari cacing, makanya kita jarang pakai cacing ya, harus digali, harus kita cari tempat tertentu ya kan, lahan tertentu. Karena kalau untuk cacing ini sebenarnya, kalau untuk trotolan ya kami sadari juga sobat kicau mania, trotolan kita jarang makan cacing, hanya indukannya saja. Nah sobat kicau mania, kita kembali pada trotolan nih sobat kicau mania. Ini posisinya yang sebelah kiri itu kita memang dari kecil suap tangan atau lolo tangan. Nah kalau sebelah kanan ini lolo indukan. Jadi tidak ada yang liar lolo indukan kita sobat kicau mania, karena kita adaptasi, kerodongnya kita buka terus, kecuali malam hari di atas jam 8 itu ya kan, kita kerodong, apalagi di musim hujan. Nah kemudian lanjut kita berikan kepada masteran, cuca hijau kita pakai juga sobat kicau mania, karena cuca hijau ini selain makan buah-buahan juga makan ekstra puding. Nah ekstra puding itu berpengaruh bagi trotolan dan juga masteran sobat kicau mania. Kalau masteran itu lebih cepat gacor dia itu, walaupun burung pemakan buah tetap ditambah ekstra puding. Seperti jangkrik kita pakai juga ini ke cuca hijau, dan juga ulat ongkong, kemudian kroto, dan juga laron seperti ini kita pakai. Jadi lebih bagus pokoknya intinya sobat kicau mania. Nah untuk jalak suren juga kita pakai. Jalak suren ini juga kita berikan buah sebenarnya, seperti pepaya itu kita berikan, pisang kita berikan ke jalak suren. Kemudian jangkrik, ulat ongkong, kroto semuanya kita berikan, dan juga laron juga kita berikan. Nah trotolan lolo induk dan lolo tangan kalian bisa melihat sendiri di depan ini sobat kicau mania, di video ini kalian lihat. Nah untuk yang sebelah kiri lolo tangan itu usia 2 bulan, sedangkan untuk lolo indukan yang di sebelah kanan itu trotolan usia 1 bulan. Bodinya sama besar ya, kalau penglihatan kita lebih besar untuk yang di lolo tangan. Nah ini sudah habis sobat kicau mania ya, pola makan kita hari ini sudah selesai. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.